Sidang kasus suap reklamasi kembali digelar. Kali ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan pimpinan DPRD untuk menjadi saksi bagi terdakwa Arisman Wijaya. Kami langsung bergabung bersama dengan rekan Aulia Pane untuk informasi terkini. Aulia, siapa saja yang hadir dalam persidangan kali ini? Ya Zakia, ada 4 orang dari pihak DPRD DKI Jakarta yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam sidang kali ini. Diantaranya adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, yakni Prasetyo Edy Marsudi, lalu Muhammad Taufik selaku Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua Balegda, selanjutnya Muhammad Slamet Nurdin maksud kami sebagai Ketua Pansus Zonasi Reklamasi, serta Muhammad Sangaji yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta. Keempatnya menjalani persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Arisman Wijaya serta asistennya Trinandra Pihantoro. Sidang tadi sudah berlangsung kurang lebih 1 jam dan dalam persidangan Ketua Majelis Hakim Yani Sumpeno masih mendalami mengenai pembahasan 2 raperda reklamasi terkait dengan perda zonasi pesisir dan juga tata ruang. Selain itu tadi Majelis Hakim juga menanyakan kepada Prasetyo Edy apakah Prasetyo Edy mengenal terdakwa Arisman Wijaya, namun Prasetyo Edy menyebut tidak mengenal Arisman Wijaya selaku mantan dirut PT APL, dan Prasetyo Edy juga tadi menyebut bahwa ia tidak mengetahui jika PT APL memiliki proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Namun Prasetyo Edy tadi menyebut bahwa dirinya ini mengaku justru mengenal Sugianto Kusuma alias Aguan selaku bos dari PT ASG karena Prasetyo Edy sempat bekerja sama dengan Aguan saat sebelum menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Dan memang dalam persidangan sebelumnya, Zakia, JPU dari KPK juga sempat memutar percakapan antara Muhammad Sanusi dengan manajer perizinan dari PT ASG, yakni Saiful Zuhri alias Pupung. Dan dalam percakapan tersebut, Pupung ini diduga menjanjikan sejumlah uang kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Dan di sini terungkap bahwa ada peran dari Prasetyo Edy ini diduga juga turut ikut andil dalam pembagian uang kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Namun dalam akhir persidangan, Pupung membantah jika ia menjanjikan sejumlah uang dan menyebut ia tidak mengerti percakapan antara Muhammad Sanusi yang membahas mengenai ataupun menyinggung mengenai Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy. Zakia. Aulia, apa saja fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan? Ya Zakia, sampai dengan 1 jam sidang ini berjalan belum terungkap adanya fakta-fakta baru terkait dengan kasus dugaan suap reklamasi, dan saat ini Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum masih terfokus untuk membahas mengenai nilai tambahan kontribusi ini untuk pengembang, karena sebelumnya juga dalam sidang sebelumnya pada tanggal 18 Juli lalu Jaksa Penuntut Umum sempat menghadirkan Muhammad Sanusi ini yang menyebut bahwa nilai tambahan sebesar 15% dari harga NJOP untuk pengembang ini sangat memberatkan pengembang. Ini juga tadi sama senada dengan yang disampaikan oleh kakak dari Muhammad Sanusi, yakni Muhammad Taufik, yang menyampaikan sama. Tadi juga Muhammad Taufik sempat mempermasalahkan ini mengenai nilai tambahan kontribusi sebesar 15%. Taufik tadi menyebut bahwa nilai tambahan sebesar 15% ini tidak ada dasar hukumnya, karena dalam paripurna yang sempat berlangsung alot, paripurna disebutkan sudah sebanyak 3 kali dilakukan dan berlangsung alot, dan ketika DPRD menanyakan kepada pihak eksekutif ataupun Pemprov DKI Jakarta, ini tidak ada penjelasan ataupun payung hukum yang jelas, sehingga DPRD mengusulkan untuk keputusan ini ada dalam Pergub. Dan berikut kita dengarkan kesaksian dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Balegda DPRD DKI. Serta-merta dijawab tidak ada dasar hukum. Yang menjawab adalah biro hukum yang hadir pada waktu itu. Kemudian kalau tidak ada dasar hukumnya, terus apa? Muncul jawaban dari Ketua Bapeda, ini diskresi. Untuk sementara, Zakia, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Aulia Pane atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.
Pemirsa, mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tiba di Medan pada Selasa malam untuk menjalani sidang kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan dana hibah pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai 2,8 miliar rupiah. Saat tiba di kantor Kejaksaan Negeri Medan, Gatot sempat emosi dengan jaksa pengawal tahanan yang menggiringnya. Pak, minal izin wal faizin, Pak. Pak, kabaran Pres. Pak, belum datang, Pak. Disumut. Pak, bahagia, Pak. Dapat semen lagi, Pak. Gatot Pujo Nugroho didatangkan ke Medan dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mantan Gubernur Sumatera Utara ini tiba di kantor Kejaksaan Negeri Medan sekitar pukul 10 malam dan langsung dimasukkan ke ruang tindak pidana khusus Kejari Medan. Usai pemberkasan, Gatot kembali digiring ke dalam mobil yang akan membawanya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjung Gusta, Medan. Di Lapas Tanjung Gusta, Gatot akan ditahan sementara menunggu proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang diperkirakan akan dilakukan pada Agustus mendatang. Persiapan Bapak.